warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi pembelajaran fikih kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, siswa dan siswi MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ketentuan pinjam meminjam. Nah, siapa yang pernah melakukan kegiatan pinjam meminjam? Pastilah kalian pernah melakukannya. Meskipun itu hal yang kecil, seperti meminjam bolpen, meminjam buku perpustakaan, dan lain sebagainya. Tahukah kalian bahwa kegiatan pinjam meminjam juga diatur oleh syariat ajaran agama Islam? Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pinjam meminjam. Secara bahasa, pinjam meminjam di dalam bahasa Arab disebut ariyah. Sedangkan secara istilah, pinjam meminjam ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Contohnya nih, si fulan sedang menulis di kelas. Tiba-tiba bolpen yang dia pakai habis tintanya, sehingga tidak bisa ia gunakan untuk menulis. Melihat hal itu, fulanah meminjamkan bolpennya kepada si fulan karena kebetulan fulanah membawa bolpen 2. Nah, dari contoh di atas kita dapat mengetahui bahwa pinjam meminjam merupakan pemberian manfaat suatu benda kepada orang lain dengan tidak merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Ingat ya, bahwa pinjam meminjam harus dikembalikan setelah diambil manfaatnya dari barang atau benda yang dipinjam. Nah, setelah kita mengetahui pengertian pinjam meminjam, maka yang kedua kita akan mempelajari dalil dan hukum pinjam meminjam dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan pinjam meminjam kepada orang yang membutuhkan. Baik, setelah kita membahas dalil Al-Quran tentang pinjam meminjam, selanjutnya kita dapat mengetahui hukumnya. Nah, anak-anak, kira-kira apa hukum pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat agama Islam? Baik, berdasarkan dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang telah kita bahas tadi, maka dapat kita ketahui bersama bahwa hukum pinjam meminjam dalam syariat agama Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, pinjam meminjam bisa berhukum wajib. Artinya, pinjam meminjam merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan mengakibatkan suatu kerugian. Kemudian yang kedua, hukum pinjam meminjam bisa berhukum haram. Artinya, pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Yang ketiga, hukum pinjam meminjam bisa berhukum sunnah. Artinya, pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Nah, sedangkan yang keempat, hukum pinjam meminjam adalah mubah atau boleh. Artinya, pinjam meminjam
boleh untuk dilakukan asalkan tidak ada unsur yang membuat perbuatan tersebut menjadi haram. Nah, mubah inilah yang merupakan menjadi dasar hukum asal dari pinjam meminjam. Baiklah, setelah kita mempelajari pengertian, dalil, dan hukum pinjam meminjam, maka kali ini kita akan mempelajari rukun dan syaratnya. Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat, berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam dengan syaratnya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, rukun yang pertama adalah adanya mu'ir atau orang yang meminjam. Syaratnya barang yang dipinjamkan itu milik sendiri. Kemudian rukun yang kedua adanya musta'ir atau orang yang meminjam. Syaratnya mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak dan hanya mengambil nilai manfaat dari barang yang dipinjam. Rukun yang ketiga adanya musta'ar atau barang yang dipinjam. Syaratnya barang yang dipinjam ada manfaatnya. Dan rukun yang keempat biasanya terdapat perjanjian waktu pengembalian. Dan rukun yang kelima adanya akad atau ijab dan qabul. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Itulah tadi pembahasan tentang ketentuan pinjam meminjam, mulai dari pengertian, dalil, hukum, rukun dan syarat. Pak Imawan harap kalian dapat memahami dengan baik penjelasan tadi. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan agar terbebas dari corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.